friends, kembali lagi bersama saya Mr. Bio dalam channel kesayangan kita Biology Class. Hari ini saya Mugofir, mahasiswa pendidikan biologi angkatan 2020 dari Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Hari ini kita akan belajar mengenai materi biologi, yaitu tentang penggolongan darah. So, pastinya teman-teman sudah pada penasaran dong. Jadi jangan kemana-mana ya. Pastikan kalian tetap stay di channel ini supaya kalian tidak tertinggal informasi menarik lainnya. Stay tune. Banyak dari Sobat Bio yang bertanya khususnya terkait dengan golongan darah. Seperti misalnya, apakah darah pada manusia itu sama atau berbeda? Lalu, jika berbeda, berapa banyak golongan darah yang ada pada manusia? Tentunya, Sobat Bio sudah mengetahui bahwa golongan darah pada manusia itu ada 4, yaitu ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Lalu mengapa sih golongan darah pada manusia itu harus berbeda, padahal warnanya sama? Jadi, sebelum abad ke-20, para peneliti menduga bahwa seluruh manusia itu memiliki darah yang sama. Akibatnya, banyak orang yang meninggal akibat transfusi darah yang tidak sesuai dengan darah yang ada di tubuh mereka. Kemudian, seorang peneliti bernama Karl Landsteiner menemukan bahwa ternyata darah pada manusia itu terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu golongan darah A, golongan darah B, dan juga golongan darah O. Secara umum, golongan darah kita bisa berbeda karena sel darah kita memiliki sesuatu yang disebut sebagai antigen. Antigen adalah tanda pengenal bagi sistem kekebalan tubuh kita untuk mengetahui adanya zat asing yang ada di dalam tubuh kita. Orang yang memiliki antigen A akan memiliki golongan darah A. Orang yang memiliki antigen B akan memiliki golongan darah B. Orang yang memiliki antigen A sekaligus B akan memiliki golongan darah AB. Dan orang yang tidak memiliki antigen A dan B akan memiliki golongan darah O. Sistem imun atau antibodi kita kemudian akan membaca antigen di sel darah kita. Jika antibodi kita membaca sel darah yang sifatnya berbeda dengan sel darah asli kita, maka antibodi kita akan menganggap darah tersebut sebagai objek yang membahayakan tubuh dan akan melawannya. Reaksi perlawanan ini akan menimbulkan penggumpalan darah atau aglutinasi dan dapat mengakibatkan kematian. Tetapi, golongan darah tak terbatas pada 4 golongan darah saja. Golongan darah kita ini sebenarnya juga memiliki tanda positif dan negatif. Tanda positif dan negatif ini menandakan resus faktor dalam darah kita. Sama halnya seperti antigen, orang yang memiliki resus darahnya tidak akan diterima dan darah yang tidak memiliki resus. Hal tersebut akan diidentifikasikan sebagai objek yang berbahaya dan antibodi kita akan melawannya. Jadi, sesungguhnya golongan darah menyadarkan kita bahwa sesungguhnya masih banyak orang yang membutuhkan sumbangan darah yang sesuai di luar sana oleh kita. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui golongan darah tubuh kita? Cara yang paling mudah untuk mengetahui golongan darah kita adalah dengan melakukan uji golongan darah. Berikut langkah-langkah untuk melakukan uji golongan darah yang akan disajikan dalam bentuk praktikum. Langkah pertama yang harus dipersiapkan adalah mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Adapun yang pertama, persiapkan tisu alkohol.
Tisu ini berguna untuk membersihkan tangan yang akan ditusuk dengan menggunakan jarum. Alat yang kedua yaitu jarum penusuk. Alat yang ketiga adalah reagen serum, di mana reagen serum terdiri dari serum anti A, serum anti B, serum anti AB, dan serum anti D. Kemudian bahan yang selanjutnya adalah kartu uji golongan darah, di mana kartu uji golongan darah ini digunakan untuk menampung darah yang telah ditusuk dengan menggunakan jarum. Bahan yang selanjutnya adalah tusuk gigi, di mana tusuk gigi digunakan untuk mengaduk darah. Dan yang terakhir adalah tentunya pasti menggunakan sampel berupa darah. Lalu, bagaimana langkah kerjanya? Langkah kerjanya yang pertama yaitu membersihkan jari tangan dengan menggunakan tisu alkohol. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga kesterilan tangan sebelum dilakukan penusukan. Hal ini ditujukan untuk menghindari adanya kontaminasi dari bakteri atau mikroorganisme lain. Langkah yang kedua yaitu dengan menusukkan ujung jari dengan menggunakan jarum penusuk dan kemudian menekan sedikit pada ujung jari yang telah tertusuk agar darah bisa keluar. Langkah yang ketiga yaitu meletakkan masing-masing sebanyak 1-2 tetes darah pada kertas tes darah yang telah disiapkan. Langkah yang selanjutnya yaitu meneteskan masing-masing darah dengan menggunakan serum yang berbeda-beda, di mana masing-masing serum diteteskan sebanyak 1 tetes, kemudian diaduk dengan menggunakan tusuk gigi. Langkah yang selanjutnya yaitu menunggu beberapa saat sampai terjadi penggumpalan atau larut yang terjadi pada darah yang diuji. Lalu, ulangi atau lakukan kembali pada orang yang berbeda. Hal ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara orang satu dengan orang lain. Dari hasil pengamatan pada praktikum kali ini didapatkan bahwa golongan darah pada ketiga orang yang telah dilakukan uji golongan darah adalah sebagai berikut. Untuk menentukan hasil apakah golongan darah tersebut termasuk ke dalam golongan darah A, B, AB, atau O, maka perlu dilakukan panduan atau penentuan golongan darah sebagai berikut. Darah dikatakan bergolongan darah A apabila pada sampel darah pada serum anti A darah yang terjadi adalah penggumpalan, sedangkan golongan darah dikatakan masuk ke dalam golongan darah B jika golongan darah pada serum anti AB mengalami penggumpalan. Golongan darah dikatakan bergolongan darah AB jika pada serum anti A dan serum anti B darah terjadi penggumpalan, sedangkan darah dikatakan golongan darahnya O apabila pada semua sampel atau semua serum darah tidak terjadi penggumpalan. Maka dari hasil percobaan uji golongan darah yang dilakukan pada 3 orang tersebut dapat disimpulkan bahwa orang pertama memiliki golongan darah A beresus positif. Hal ini dikarenakan anti A darah orang pertama menggumpal dan resusnya menggumpal. Kemudian orang yang kedua bergolongan darah B resus positif. Hal ini karena darah anti B-nya menggumpal dan resusnya menggumpal. Dan orang yang ketiga adalah bergolongan darah A dengan resus negatif. Hal ini dikarenakan anti A-nya menggumpal sedangkan anti resusnya dia larut. Cukup sekian pembelajaran kita tentang penggolongan darah hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih terhadap kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain waktu.